Langsung aja ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau ngomongin tentang SKB nih. Jadi, seperti yang kalian tahu, jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB adalah 3 kali jumlah formasi jabatan yang diambil berdasarkan ranking dari tes SKD sebelumnya. Kalian semua udah tes SKD kan ya? Udah masuk 3 besar juga ya. Pokoknya tetap semangat, baik yang peringkat 1 maupun 2 ataupun 3, kalian semua sama-sama punya peluang untuk bisa mendapatkan tempat menjadi PNS gitu ya. Oke, terus untuk bobot nilainya itu untuk SKD itu 40% dan SKB itu 60%. Mungkin kalian juga udah dapet info nih dari BKN ataupun dari channel yang lain gitu ya, yang membahas soal pembobotan nilai SKB. Jadi karena SKB ini bobotnya 60%, so semuanya berpeluang ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama berusaha yang maksimal, dan jangan lupa berdoa gitu ya. Oke, materi SKB juga, kalian harus tahu nih, materi SKB CPNS ini disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang diintegrasikan oleh CAT BKN. Nah, ini yang aku maksud, terutama untuk formasi penyuluh pertanian yang ada di daerah gitu ya. Itu biasanya dari instansi pembinanya, itu adalah Kementerian Pertanian gitu. Oh iya, kalian juga harus tahu nih bahwa jabatan fungsional penyuluh pertanian ini masuk ke dalam jabatan fungsional gitu ya. Bahwa formasi penyuluh pertanian ini masuk jabatan fungsional gitu. Di websitenya Kemenpan RB, di menpan.go.id. Oke, nanti untuk linknya ada di description box ya. Oke, kita bisa lihat di sini di nomor 55 ya itu ya. Itu ada nama formasinya itu penyuluh pertanian, kemudian di situ ada untuk peraturan menterinya Permen Per-02/Menpan/2008. Nah, itu untuk dasar hukumnya dari penyuluh pertanian sebagai jabatan fungsional gitu. Dan ini di sebelah atas itu ada nama kementeriannya, ini instansi pembinanya. Jadi soal-soal CPNS-nya nanti untuk SKB-nya itu berasal dari Kementerian Pertanian yang bikin gitu. Oke, nanti bisa dicek sendiri ya. Oke, mungkin banyak dari kita atau dari kalian atau aku juga sih sebenarnya awal-awal banget setelah dari tes SKD itu kan mikir, oh kita udah lolos passing grade nih, ya harap-harap cemas rankingnya gimana-gimana. Akhirnya kita tahu kita lolos ke SKB, terus kita bingung tuh mau belajar apa, belajar dari mana ya, apa dulu ya, apalagi kayak jabatan-jabatan yang mungkin beda nih sama jurusannya gitu ya, agak-agak beda sama jurusan waktu kuliah gitu. Nah, sebenarnya untuk SKB ini walaupun kita selinier ataupun agak beda jurusannya, tapi sama-sama kok, sama-sama semuanya belajar dari nol nih gitu. Jadi, kalau dari yang aku pelajari selama ini, beberapa bulan terakhir gitu ya, apa sih yang harus dipelajari untuk SKB penyuluh pertanian ini? Nah, kalian harus belajar soal dasar hukumnya, gitu, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Terus, kalian juga harus tahu tentang jabatan kalian. Jabatan kalian itu jabatan fungsional, penyuluh pertanian. Nah, apa saja sih tugasnya, fungsi, peran, kegiatan, dan sebagainya, gitu. Terus kita juga harus belajar nih soal ilmu-ilmu pertanian, kayak sarana produksi pertanian, budidaya, pasca panen, pemasaran, pembiayaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Terus juga kita harus update isu-isu terbaru soal Kementerian Pertanian, programnya, kebijakannya, kemudian tentang pertanian berkelanjutan, kemudian tentang pangan, tentang masalah-masalah yang ada pada petani kita gitu ya. Kita harus tetap update gitu. Oh iya, aku juga dapat sharing nih dari teman aku kalau untuk SKB itu sekitar 30% itu adalah tentang ilmu pertaniannya atau ilmu teknis pertanian gitu ya. Nah, terus sisanya sekitar 70% itu nanti materinya adalah dari tentang jabatan fungsional
penyuluh pertanian ini. Jadi tentang bidang pekerjaan yang akan kita geluti saat kita sudah menjadi PNS, atau kita kan mau jadi PNS penyuluh pertanian nih. Jadi kita harus paham betul tentang peran, fungsi, bagaimana kegiatannya, apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya gitu. Jadi itu ya porsinya gitu. Biar kalian juga bisa mengira-ngira gitu ya. Mana yang harus porsinya besar saya pelajari gitu. Oke, tapi tetap belajar semuanya ya, gitu. Ya. Oke, ini tentang dasar hukum. Kalian bisa belajar dari Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Kemudian Permentan nomor 72 tahun 2011 tentang pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dan UU nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Gitu. Atau nanti kalian bisa tambah dari peraturan-peraturan lainnya. Ini sih yang dasar, dan menurut aku kalau kalian paham ini udah benar-benar lumayan banget untuk belajar kalian. Selanjutnya terkait tentang penyuluh pertanian, dan ini yang paling penting sih menurut aku, karena kita harus tahu tentang sistem penyuluhan itu seperti apa. Tugas, fungsi, peran penyuluh itu apa aja gitu. Dan masing-masing poinnya itu juga kita harus paham gitu. Terus kegiatan penyuluh itu ngapain aja sih gitu. Dari kegiatan menyusun persiapannya, pelaksanaannya, sampai evaluasinya, sampai pengembangannya, itu kita harus tahu. Terus tentang program penyuluhan itu juga penting banget, karena itu adalah salah satu yang utama gitu dari penyuluh pertanian itu. Kemudian bagaimana metode penyuluhan, tentang kelembagaan penyuluh, kelembagaan petani gitu ya. Kita juga harus tahu. Selanjutnya tentang ilmu-ilmu pertanian, nih kalian bisa belajar tentang sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian, benih, pupuk, organisme pengganggu tanaman, pestisida, pengolahan lahan, pola tanam, dampak perubahan iklim terhadap pertanian, pasca panen, tata niaga pertanian, dan kelembagaan. Selanjutnya tentang update-update isu soal pertanian nih. Oh iya, kalian juga harus tahu nih tentang Kementerian Pertanian yang merupakan instansi pembina jabatan fungsional kita gitu. Kita juga bisa tuh cek di websitenya Kementan, terus kita juga bisa tahu kebijakan, strategi, program Kementan saat ini. Oh ya, saat ini Kementan kalau untuk di pertanian yang lagi in banget itu namanya Kostratani. Kalian bisa searching itu Kostratani, dan itu benar-benar sangat berkaitan dengan penyuluh pertanian. Terus untuk pembangunan pertanian berkelanjutan juga penting, pangan, tentang ekspor impor, tentang permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian kita gitu. Itu aja sih video aku kali ini pengenalan aja biar kalian tahu gambarannya mau belajar apa aja. Oh ya, jangan lupa kalian itu lebih baik catat tuh tadi yang aku sampaikan, terus kalian download materi undang-undang yang aku share tadi, di linknya ada di description box, bisa kalian klik. Terus kalian juga bikin jadwal belajar aja biar lebih teratur gitu. Terus sharing-sharing juga sama teman-teman kalian yang udah pernah, ataupun kalau belum ada yang pernah ikut SKB CPNS gitu, kalian bisa join ke grup-grup Telegram atau grup-grup WA tentang penyuluh pertanian gitu. Dan semoga dengan adanya channel aku ini bisa membantu kalian untuk belajar lagi, dan ini buat melengkapi untuk teman-teman yang udah pada bikin channel tentang soal dan pembahasan untuk tes SKB CPNS penyuluh pertanian sekarang ini gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada kritik, ada saran, ada sharing, bisa di komen di bawah ya gitu. Terima kasih, selamat, sampai jumpa.